Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada Bapak Berdi. Di sini kami dari kelompok B6 di sini mempresentasikan hasil dari pekerjaan perencanaan industri. Karena time is money, jadi jangan berlama-lama, langsung saja. Permasalahan yang kita angkat adalah aktivitas mencuci piring itu merupakan aktivitas yang cukup membosankan. Dan hal ini juga dinilai kurang efektif dalam pengerjaannya. Karena ada beberapa hal, seperti karena malas nyongkok, suka menunda-nunda, malas bersih banget dengan air, dan hal itu bisa menciptakan bakteri yang akan berbahaya bagi diri kita. Dan kita sudah melakukan survei mengenai pengalaman dari mencuci piring dari 72 responden yang telah kita jaring. Di sini kita juga melakukan jaring aspirasi mengenai aktivitas mengeringkan piring, karena ketika kita mencuci itu juga akan beririsan dengan yang namanya mengeringkan piring. Oleh karena itu, kami dari kelompok B6 menciptakan inovasi berupa eco-friendly dish dryer expert warmer dengan slogan Aldi more efficient and more eco-friendly, yang terdiri dari Sultan Aulia, Muhammad Yudin, Gia Jovani, dan Demes Dava. Nah, berikut merupakan eco-friendly dish dryer expert warmer. Merupakan inovasi alat pengering dan pencuci piring yang dipadukan dengan alat pemanas makanan dengan konsep pengganti keranjang dan mode dari alat Aldi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa keunggulan fiturnya itu ramah lingkungan, terus menghemat pengeluaran air, multifungsi, kapasitas 25 piring per 30 liter, anti karat dan panas, dan garansi 2 tahun. Dan dapat dilihat target pasarnya itu ibu-ibu dengan penghasilan lebih dari 7 juta per bulan. Nah, terus untuk selanjutnya dari survei peminat Aldi sendiri itu didapatkan 72 responden itu yang berminat membeli produk Aldi itu 93,1% dan 44,5% itu merupakan ibu rumah tangga. Dan di sini dapat dilihat dari grafik dan tabel bahwa gaji responden rata-rata target dari Aldi itu berdasarkan range dari 7 juta hingga 15 juta per bulan. Kami memiliki berbagai macam kompetitor seperti Modena, Idealife, dan Starlight. Tapi kami berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk Aldi. Kami sudah mengetahui beberapa kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh kompetitor seperti watt yang relatif besar, harga yang tinggi, kapasitas produk yang kecil, bahan produk yang tidak eco-friendly, tidak portable, proses pengeringan yang lama, ruang pengeringan terbatas. Selanjutnya adalah kualitas karakteristik yang kami berikan. Kualitas karakteristik itu sendiri kami tinjau dari beberapa faktor, yaitu yang pertama performance, durability, feature, serta conformance to standard. Selanjutnya ada spesifikasi produk yang tertera sebagai berikut dengan pertimbangan untuk memenuhi unfulfilled demand yang telah ada. Selanjutnya ada pula design for manufacturing and assembly, di mana pada bagian tutup, sambungan pada bagian tutup dan bodi menggunakan roller sehingga menghemat penggunaan baut dan mur. Selain itu, untuk bagian keranjang, sambungan bagian keranjang dan bodi menggunakan konsep Lego sehingga menghemat penggunaan baut dan mur juga. Yang terakhir ada desain logistik yang dapat ditinjau dari packaging and delivery, warehousing, serta merchandising. Selanjutnya adalah morphology chart serta desain yang kami buat. Dari 4 konsep yang telah kami tentukan, didapatkan bahwa konsep nomor 4 yaitu adalah konsep terbaik, di mana dengan menggunakan bahan-bahan sebagai yang tertera. Berikut ini merupakan strategic planning dari perusahaan kami, yang dimana kita melakukan kompetitor dari kompetitor superior, equal, inferior. Untuk kompetitor superior ada Modena, equal ada Idealife, dan untuk inferior ada Starlight. Dan kita juga memiliki order qualifier dan order winner, yang dimana order qualifier kita memiliki kapasitas minimum 25 liter, dan juga untuk order winner kita berbahan ramah lingkungan. Dan berikutnya merupakan competitive profile matrix dari produk kami dibandingkan kompetitor, dan didapatkan produk kami memiliki CPM yang paling baik dengan angka 4,368. Dan berikut merupakan visi misi dari Aldi sendiri, yaitu menjadi perusahaan elektronik terbaik di Indonesia dengan menciptakan produk yang berkualitas serta ramah lingkungan. Dan terdapat misi yaitu ada 5, dapat dilihat sebagai berikut, yang sudah memenuhi aspek SMART, yaitu specific, mission, achievable, realistic, dan tempo. Untuk selanjutnya ada bagian segmentasi, targeting, positioning, dan strategi pendukung. Nah, di sini dapat dilihat seperti tabel berikut bahwa segmentasi itu terdapat berbagai aspek, yang antaranya geografi, demografi, psikografi, dan behavior, yang dijelaskan seperti berikut. Kami mencoba untuk mendefinisikan di letak SWOT kami dan juga TOS Matrix. Kita bisa lihat kami memiliki keunggulan bahwa Aldi adalah produk dengan kualitas lebih baik dan ramah lingkungan dengan harga yang sama dibandingkan dengan kompetitor. Tapi kami masih memiliki kekurangan seperti kapasitas produk yang masih belum terlalu besar. Hanya saja kami masih memiliki juga peluang-peluang seperti inovasi baru dan belum ada kompetitor dengan produk yang sama sehingga peluang pasar masih sangat besar. Range-nya kami memiliki ancaman di mana daya beli masyarakat yang sekarang ini sedang rendah. Dari SWOT Matrix tadi kami sudah beralih untuk membuat TOS Matrix. Berikut bisa dilihat TOS Matrix pada layar. Selanjutnya kami pula dari SWOT yang telah ada tadi kami membuat IVEV. Di sini dilakukan perhitungan dengan menggunakan weight, yaitu menggunakan AHP, didapatkan weight sebagai berikut, dan dilakukan perankingan pula pada strength, weakness, opportunity, serta threat. Dari semua perhitungan tersebut didapatkan bahwa nilai IV sebesar 3,11 serta nilai EV sebesar 2,93, yang dimana nilai IV dan EV ini yang dihasilkan berada di atas 2,5, sehingga dapat diartikan bahwa kondisi internal serta eksternal perusahaan ini cukup baik, namun memang masih harus dilakukan improvement agar dapat bersaing pada pasar.
Selanjutnya, kami juga membuat balance scorecard serta KPI, di mana balance scorecard ini ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada learning and growth, terdapat pengembangan kompetensi dari pegawai perusahaan, meningkatkan infrastruktur teknologi serta pengembangan produk berkelanjutan. Selanjutnya ada internal business process, di mana terdapat 4 poin, yaitu meningkatkan komunikasi internal, meningkatkan produktivitas produk, meningkatkan kualitas produk, serta efektivitas dari logistik perusahaan tersebut. Lalu ada pula dari customer, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperluas pasar untuk produk kami. Dan yang terakhir ada bidang financial, di mana kami memperhatikan untuk meningkatkan profit perusahaan, financial business sustainability, serta menurunkan cost. Selanjutnya ada strategi generik. Di sini kami menggunakan metode Michael Porter. Setelah kami menganalisa produk yang yang akan kami buat, di sini kami menetapkan bahwa produk kami tergolong pada strategi differentiation focus dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, market size kami cukup kecil dengan harga yang tidak tergolong rendah, serta produk yang ditawarkan cukup berbeda dengan kompetitor. Next. Selanjutnya ada analisa dari lokasi, di mana di sini kami menggunakan metode Brown-Gibson dengan melakukan perhitungan terhadap objektif faktor serta subjektif faktor. Di sini objektif faktor sendiri kami meninjau dari BBM yang digunakan, UMR, serta pajak dan lokasi dari tempat itu sendiri, di mana dilakukan perhitungan sebagai berikut, serta ada pula perbandingan subjektif faktor dari beberapa faktor yang telah ditentukan. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa location preference measurement-nya itu yang paling tinggi didapatkan pada kota Kendal, sehingga kota ini kami jadikan untuk pusat produksi dari bahan produk kami. Selanjutnya ada demand forecasting. Di sini kami melakukan melakukan forecasting dengan beberapa cara, moving average, lalu ada regresi, trend, exponential smoothing, lalu ada weight average moving, dan lain-lainnya. Setelah kami bandingkan dengan menggunakan error, MAP dan MAD, didapatkan error terkecil itu ada pada metode regresi, sehingga demand forecasting-nya sebagai berikut. Selanjutnya ada kebutuhan mesin. Di sini dapat dilihat bahwa kebutuhan mesin terhadap produk yang akan kami produksi sebagai berikut dengan mempertimbangkan proses-proses yang ada. Selanjutnya yaitu ada spesifikasi material handling, itu yang dibutuhkan ada 3, yaitu ada pallet, ada hand truck dolly, dan wheel electric forklift. Dan setelah diperhitungkan membutuhkan biaya total yaitu 308 juta sekian. Nah, berikut merupakan comptable dari Aldi produk yang pertama. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, di sini terdapat OPT-nya, yaitu ada identifikasi bahan mana, material mana yang dibeli dan dibuat, dapat dilihat pada proses alur seperti di layar. Untuk yang kedua ini, varian kedua ini perbedaannya ada di pegangannya atau hand grip. Dapat dilihat bomnya seperti berikut dan dapat dilihat OPT-nya seperti berikut, yaitu terdapat perbedaan pada bagian stainless steel, yaitu hand grip pada proses pembuatan. Terus untuk yang ketiga itu perbedaannya itu ada pada kaki sama tempat slot sendok di bawah, rak di bawah, dan dapat dilihat bom tabelnya seperti berikut. Dan dapat dilihat juga OPT-nya terdapat perbedaan pada aluminium daun pintu dan aluminium sliding rail pada proses pembuatan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perbedaannya itu model pembukanya itu ke atas, dan dapat dilihat bom tabelnya seperti berikut, dan OPT-nya juga seperti berikut. Kemudian kita melakukan manufacturing system calculation dari cycle time hingga manufacturing lead time. Dan dapat diketahui untuk produk pertama, untuk cycle time-nya adalah 0,026 jam per produk. Dalam untuk lead time dari produk itu sendiri, yakni 3,85. Dan untuk produk kedua, karena terdapat perbedaan part, sehingga dapat diketahui MLT produk kedua adalah 4,37 jam. Dan produk ketiga tentu juga berbeda, karena di sini MLT-nya yakni 4,22. Dan yang terakhir, variasi yang paling kompleks, sehingga lead time dari produk 4 itu waktunya pertama, yakni 4,47 jam per produk. Selanjutnya yaitu ada variabilitas dari produk 1 dan produk 2. Di sini dapat diketahui pada tabel terdapat variabilitas dan menghitung efisiensi yang tujuannya untuk menentukan jumlah mesin sama jumlah pegawai. Dan ini merupakan variabilitas produk 3 dan produk 4. Dan berikut rekapitulasi jumlah mesin dan operator yang diperlukan, yaitu jumlah mesin sebanyak 35 mesin dan jumlah operator banyak 35 orang, dan detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Berikutnya merupakan nilai efisiensi dari sistem produksi kita. Untuk setiap variasi pertama memiliki efisiensi sebesar 82%, variasi 2 81, 88, dan juga 87%. Hal ini mengindikasikan mengenai antrian dari material untuk setiap proses, atau yang bisa kita kenal WIP dari produk. Dan berikutnya merupakan analisa inventory dari raw material dan juga finished good. Untuk raw material, ketika kita menumpuk 12 hari tanpa ada pemasukan, maka akan terjadi over capacity setelah 12 hari. Untuk finished good, jika kita tidak mengeluarkan dalam 10 hari, maka finished good inventory kita akan over capacity. Dan berikutnya merupakan hasil analisa hitungan kami. Dan untuk layout sendiri, kita sudah melakukan kalkulasi berdasarkan prinsip ARC, ARD, dan juga SRD.
Di sini kita memiliki lahan total sebesar 70 meter. Dan berikut ini merupakan layout kantor. Tentu kita juga melakukan reproduksi yang berdasarkan ANCNB, dan untuk setiap mesinnya kita klasifikasikan, dan untuk layout kantor kita klasifikasikan berdasarkan hubungan setiap divisi dengan divisi yang lainnya. Berikut ini merupakan analisa investasi dan bangunan serta fasilitas yang kami lakukan, di mana kami meninjau dari lokasi serta bangunan. Selain itu juga untuk perizinan-perizinan yang akan diperlukan, lalu keperluan kantor. Selain itu ada juga keperluan untuk shop floor seperti mesin serta material handling pada warehousing, lalu ada support facility dan juga safety untuk para pegawai. Selain itu untuk office support juga diperhitungkan terkait dengan restroom, prayer room, security room, serta kafetaria. Dari semua aspek yang telah ditinjau serta dianalisa, didapatkan total keseluruhan untuk kebutuhan selama 10 tahun, yaitu 20 miliar 750 juta 443 ribu 809, serta akan dilakukan pembelian dengan dibagi dengan 2 tahap. Selanjutnya ada perancangan sistem PPIC. Yang pertama itu kami melakukan perhitungan terhadap regular time, di mana di sini kami membagi demand yang ada yang telah kami forecasting tahunan itu kami bagi menjadi bulanan dengan memperhitungkan hari-hari pada tiap bulannya. Serta di sini didapatkan minimal output yaitu 1 unit per jamnya. Selain itu ada unit produksi per pegawai, di mana diperhitungkan dengan cara mengalihkan hari kerja, jam kerja, serta minimal output yang ada, serta output tersebut didapatkan dari unit produksi per pekerja dikali dengan total pekerja yaitu 35 orang. Didapatkan total output yaitu 78.030 unit, dan total demand yaitu 38.875 unit. Dari perbandingan total output dan total demand tersebut didapatkan kesimpulan bahwa demand yang ada itu cukup atau dapat dipenuhi oleh output yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Lalu bagaimana biaya kami terhadap resource? Kami membagi menjadi 2, yaitu hiring cost pada saat kami hire resources. Pada saat kami hire resources, kami memerlukan advertising untuk lowongan kerja, staff talent hunter, dan juga training untuk pekerja-pekerja baru. Total cost yang diperlukan untuk hiring adalah 3.145.000. Dan juga untuk layoff, kami mengacu pada UU Ketenagakerjaan tahun 2003 pasal 156 bahwa harus ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan juga uang penggantian hak, yang mana ketika diakumulasikan besarannya sekitar 5.372.191 rupiah. Dengan UMR Kabupaten Kendal, di mana kami berdiri, sebesar 2.335.735 rupiah per bulan. Berikut ini merupakan minimum inventory yang kita perlukan dalam setiap bulannya. Untuk safety stock per bulan itu menyesuaikan dari working days dan juga tren yang ada. Kemudian berikutnya ini merupakan inventory cost dari kami yang terdiri dari capital cost, overhead, maintenance, depresiasi, labor, itu untuk holding cost yang dimana kita kalkulasikan untuk per year, yakni didapatkan 761, kemudian kita bagi 12 dan didapatkan holding cost nanti kita masukkan ke komponen strategi. Bagaimana dengan unit cost produk kami? Kami menemukan setelah kami membuat BOM tree dan juga material-material lainnya, kami menemukan hasil hitungan kami, unit cost yang diperlukan adalah sebesar 747.296 rupiah per unit produk Oldie. Dan yang terakhir kita membandingkan setiap strategi, yakni yang pertama strategi dengan mengikuti demand yang ada sehingga didapatkan total biaya yang ada 29 miliar 700 juta. Dan berikut ini merupakan level strategi yang dimana di sini kita mengasumsikan bahwa hari kerja untuk setiap unitnya konstan dan produksi konstan, dan di sini ada trade-off berupa inventory yang menumpuk atau bisa terjadi shortage, dan didapatkan level strategi yakni 20 miliar 709 juta. Dan ini adalah kombinasi antara JES dan juga level yang di mana kita bisa mengatur hiring dan juga inventory yang ada, dan didapatkan biaya sebesar 29 miliar 890 juta. Dan berikut merupakan komparasi strategi yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, dan didapatkan bahwa total cost yang paling minimum itu terdapat pada level strategi, sehingga Oldie memilih level strategi untuk total cost yang akan diperlukan. Dan terdapat grafik pada layar berikut sebagai komparasi biaya dan utilitas biaya. Sekian dari kelompok kami B6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.